Kembali kita di dalam faidah dari tafsir surah Yasin. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sampai pada ayat yang ke-46. Akan kita masuki pada kesempatan pagi hari ini ayat yang ke-47 sampai 54 dengan izin Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa yang di rumah silahkan dibuka mushafnya. Para muslimah yang ada di Jakarta dan yang lainnya dan seluruh Nusantara, kami silahkan dibuka mushafnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anut'imukum man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat yang ke-47. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikatakan kepada mereka al-musyrikun, anfiqu mimma razaqakumullah, nafkahkanlah apa yang Allah Azza wa Jalla karuniakan untuk kalian. Nafkahkan sebagiannya, bukan semuanya. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Orang-orang kafir berkata kepada orang-orang beriman, anut'imu man law yasha'ullahu at'amah in antum illa fi dhalalin mubin. Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan? Tidaklah bagi kalian tidaklah kalian itu melainkan kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. In antum illa fi dhalal mubin. Kalian benar-benar berada di dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika dikatakan kepada orang-orang kafir, anfiqu mimma razaqakumullah, karuniakan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Sebab kalau tidak, Allah bisa saja untuk mencabutnya. Kenapa? Karena Allah war-Razzaq, dzul quwwatil matin. Allah Azza wa Jalla ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, yang maha kuat lagi maha perkasa. Kalian keluarkan separuhnya, sebagiannya, atau Allah cabut rizki tersebut. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Orang-orang kafir ini berkata kepada orang-orang beriman, mereka tentang kebenaran. Mereka pakai masyiatullah, mereka memakai kehendak Allah, memakai takdir Allah. Dalilnya takdir Allah. Apa katanya? Anut'imu man law yasha'ullahu at'amah. Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang mana orang-orang tersebut kalau Allah mau kasih dia makan, Allah kasih dia makan. In antum ayyuhal mu'minun, kalian ini wahai orang-orang beriman, illa fi dhalalim mubin, kalian berada dalam kesesatan yang nyata. Kalian suruh kami berinfak, ya, sementara orang-orang tersebut tanpa kami berinfak pun bisa Allah Azza wa Jalla kasih mereka makan.
ini menunjukkan kejahilan mereka yang begitu besar. Atau berpura-pura jahil. Sebab kehendak Allah itu bukan alasan untuk bermaksiat kepada Allah selama-lamanya. Ya, kehendak Allah begitu. Takdir Allah bukan itu menjadi alasan bagi orang untuk maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Iya, kita katakan Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, terjadi. Apa yang Allah tidak kehendaki terjadi, tidak terjadi. Ya. Tetapi ingat, Allah Azza wa Jalla makkana lil ibad, telah memberikan hamba ini kekuatan, kesempatan, ya, yang mana mereka bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Maka tatkala mereka meninggalkan apa yang Allah perintahkan, berarti apa? Mereka yang punya pilihan, tidak ada yang memaksa mereka. Maka tentu dengan sebab itu mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan bahwasanya, ya, Allah bisa saja memberikan hambanya rezeki tanpa sebab mereka, bisa. Tetapi apa? Allah Azza wa Jalla ingin menguji hambanya terhadap nikmat yang Allah Azza wa Jalla sudah berikan. Apakah mereka mau menginfakannya atau tidak? Dan apakah mereka patuh terhadap perintah Allah Azza wa Jalla atau tidak? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Mereka berkata, kapankah terjadi hari kebangkitan tersebut? Jikalau kalian adalah orang-orang yang jujur, kapan datangnya? Jadi mereka mendustakan adanya hari kebangkitan. Dan mereka menantang, jikalau benar ada, segerakan. Mata hadzal wa'd, kapan janji kebangkitan tersebut jikalau kalian jujur? Allah Azza wa Jalla menjawab, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja. Kalau Allah menghendaki dia terjadi, dia akan segera tiba, tidak perlu ditunggu. Yang akan membinasakan dengan satu teriakan, membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Jadi begitu ditiup sangkakala pertama oleh Israfil, tamatlah mereka. Jadi di saat mereka bertengkar, tiba-tiba Allah Azza wa Jalla perintahkan Israfil meniup sangkakala. Ya. Yang mana di saat mereka bertengkar itu adalah masa atau waktu orang lalai melupakan segala-galanya. Di sana tiba-tiba Allah Azza wa Jalla datangkan kiamat. Lantas apa yang mereka harus ragukan akan kiamat tersebut? Masa gara-gara belum tiba waktunya mereka menganggap dia tidak ada? Ingat ungkapan orang Arab, Maya. Apa kata orang Arab? Kullu atin qarib. Setiap yang datang itu atau setiap yang akan tiba itu pasti dekat. Setiap yang datang pasti dekat. Ma yanzurun illa sayhatan wahidah ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Mereka tidak perlu menunggu lama. Hanya dengan tiupan sangkakala saja mereka sudah dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu mereka sedang bertengkar, di saat mereka lalai, secara tiba-tiba kiamat itu datang. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Lalu mereka tidak kuasa untuk membuat suatu wasiat pun saat itu dan tidak bisa kembali kepada keluarganya. Jadi ketika kematian menjemput mereka di saat mereka sedang lalai, maka itu tidak bisa ditunda dan tidak bisa diundur sedikit pun. Maka di saat itu mereka tidak bisa memberi wasiat sedikit maupun banyak. Dan tidak bisa juga datang kepada keluarganya, kembali kepada keluarganya untuk mengucapkan selamat tinggal. Tidak ada. Wa nufikha fis sur fa idzahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiuplah sangkakala. Maka tiba-tiba mereka keluar segera dari kuburan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksud adalah tiupan sangkakala yang kedua. Nafkhatul ula. Tiupan sangkakala yang pertama, nafkhatul faza' wal maut, membuat manusia ini kaget, terhentak dan mati. Kemudian tiupan sangkakala yang kedua, al-ba'ts wan nusyur, dibangkitkan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar. Fa idza nufikha fis sur, ketika ditiupnya sangkakala, keluarlah mereka dari kuburan mereka. Dengan segera
menuju Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, berdiri di hadapan Allah. Yang saat itu tidak ada orang yang berlambat-lambat. Di saat itulah bersedihlah para pendusta dan nampaklah penyesalan mereka dan kekesalan mereka. Benar apa yang disampaikan oleh para rasul alaihimussalatu wassalam. Jadi orang-orang kafir itu kaget di saat ditiupnya sangkakala yang kedua. Ya. Man ba'atsana min marqadina, siapa yang membangkitkan kita dari tempat tidur kita ini? Karena disebutkan dalam sebagian hadis, ya, orang-orang yang berada di dalam kuburan itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk tertidur sesaat sebelum ditiupnya sangkakala yang kedua. Di sana mereka bangkit dan dikatakan kepada mereka, hadza mau'adur rahman. Ini yang Allah Azza wa Jalla janjikan untuk kalian, dan benar apa disampaikan oleh para rasul. Ini Allah janjikan, dan ini dijanjikan oleh para rasul. Ya, nampaklah kejujurannya para rasul dengan mata kepala kalian sekarang di dunia ini, di akhirat ini, yang dahulu kalian dustakan, kalian tentang di dunia. Tetapi ingat, jangan dikira penyebutan Ar-Rahman di tempat ini bukan, ya, sekedar berita, ya. Kata-kata Rahman, Sang Maha Pengasih, bukan hanya menyebutkan nama Allah. Hadza mau'adur Rahman. Ini yang Maha Pengasih janjikan. Ini ada manfaat dan faedah yang sangat besar ketika disebut nama Ar-Rahman di sana. Yaitu apa? Anna fi dzalikal yaum al-'azim, pada hari yang sangat dahsyat itu, sayarawna min rahmatihi, manusia ini akan melihat kasih sayang Allah dengan kasih sayang mereka tidak pernah sangka. Di sana akan nampak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan firman Allah, al-mulku yauma idzinil haqqu lirrahman. Kerajaan dan kepemilikan hari itu hanya milik Sang Maha Pengasih. Wa khasya'atil aswatul rahman, tertunduk segala suara itu kepada Ar-Rahman. Di sini ada hikmah penyebutan kalimat Ar-Rahman pada saat yang sangat mengerikan tersebut. In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum jami'un ladaina muhdharun. Teriakan tersebut hanya sekali saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Jadi hari kebangkitan dari kubur tersebut hanya dengan satu tiupan sangkakala saja, langsung jasad-jasadnya semuanya akan bangun dari kuburannya. Fa'idahum jami'un ladaina muhdharun. Semuanya akan dikumpulkan kepada kami. Al-awwaluna wal akhirun, manusia yang pertama sampai terakhir, jin dan manusia, untuk dihisap amalan mereka, yang kaya maupun miskin, yang sehat maupun yang sakit, semuanya dalam satu bentuk, semuanya kelak pada hari kiamat. Maka tidak ada yang berat bagi Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala, semuanya mudah. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita pada hari itu. Allah Azza wa Jalla kasihani kita hari itu. Allah Azza wa Jalla sayangi kita hari itu. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Pada hari ini, kata Allah Azza wa Jalla, seorang tidak pernah akan dizalimi sedikit pun, tidak akan dirugikan sedikit pun. Dan kalian, ya, dan demikian juga tidak ada seorang pun yang tidak akan diberikan balasan. Dan balasan itu tentunya masing-masing sesuai dengan pekerjaan dan amalan di dunia. Yang berbuat kebaikan tidak akan berkurang kebaikannya sedikit pun. Yang berbuat keburukan tidak akan ditambah keburukannya sedikit pun. Kenapa? Hari itu hari penuh dengan keadilan. Allah Azza wa Jalla yang punya kuasa di alam semesta ini, dia juga yang punya kuasa di alam akhirat. Bahkan hanya dia menjadi raja pada hari itu. Sampai Allah Azza wa Jalla tantang, aina mulukud dunia, mana raja-raja dunia itu, tidak ada satu pun yang mengangkat kepalanya. La ilaha illallah. Wa khasya'atil aswat, semuanya tertunduk dan tertegun kelak pada hari kiamat menuju Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Azza wa Jalla.
La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala shawaba. Tidak ada satupun yang bisa berbicara kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla kecuali orang-orang yang bertauhid, yang diizinkan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan kalian tidak akan dibalas kecuali atas perbuatan kalian. Baik kalian kerjakan, baik yang kalian terima. Buruk kalian kerjakan, buruk yang kalian terima. Siapa yang menemukan kebaikan, maka pujilah Allah. Siapa menemukan keburukan, jangan celah siapapun kecuali diri sendiri. Di dunia sangat sombong, di dunia sangat congkak, la ilaha illallah. Tapi di hadapan Allah, malaikat saja bagaikan apa? Bagaikan kerupuk yang lembek yang kena angin. Tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita manusia. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ, barang siapa yang berbuat mithqala dzarrah, seberat semut hitam yang paling kecil dari kebaikan, pasti akan dilihat. Dan sebaliknya, siapa yang melihat atau siapa yang berbuat amal keburukan seberat semut hitam yang paling kecil, akan dilihat. Ya, khairan yarah, pasti juga akan dilihat. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan membalasnya sesuai dengan amalan masing-masing tentunya. Tidak akan ada yang dirugikan oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala sedikit pun. Dari beberapa ayat ini kita bisa mengambil beberapa fawaid. Al-faidatul ula, faedah yang pertama. Ayat ini menjelaskan betapa sombongnya orang-orang kafir itu. Dan itu dikarenakan gelapnya kekafiran pada hati mereka. Maka sampai mereka mengatakan, anut'imu man law yasha Allahu at'amah. Masa kami akan memberikan orang-orang yang mana kalau Allah menghendaki Allah berikan dia makan, Allah berikan makan tanpa kami. Subhanallah. Maka sungguh orang-orang kafir ini orang-orang yang sombong. Itu disebabkan karena gelapnya kekafiran di hati mereka. Yang kedua, ayat ini sangat jelas menetapkan adanya hari kebangkitan, adanya hari kiamat, adanya hari pembalasan yang tidak akan dirugikan sedikit pun siapapun oleh Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga, kiamat akan datang secara tiba-tiba, di saat manusia melupakannya, di saat manusia lalai darinya, di saat manusia tidak mengingatnya. Jangan mengira kiamat itu akan tiba ketika kita siap-siap. Tidak, dia akan datang di saat kita lalai, di saat kita melupakannya, di saat dia akan datang. Sehingga di saat manusia belum sempat untuk beramal. Kemudian yang keempat, terjadinya perubahan pada alam semesta ini. Yaitu, tatkala ditiupnya sangkakala yang pertama. Demikian juga ditiupnya sangkakala yang kedua. Ini menunjukkan kerajaan dan kepemilikan hanya pada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Kemudian faedah berikutnya. Ayat ini menjelaskan bagaimana keadilan Rabbul Alamin pada hari hisab. Dan bagaimana balasan dari Rabbul Alamin kepada hamba-hambanya. Maka setiap orang akan tenang. Dan di sana akan terbongkar segala-galanya. Orang yang menerima catatan dari amal kanannya atau dari tangan kanannya, bergembiralah dia. Dan hendaklah dia banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sebaliknya, orang menerima catatan dari sebelah kirinya, dari belakang punggungnya, nasallallahu salamatul afiyah. Jangan dia celah siapapun. Hari itu dia harus celah dirinya sendiri. Sebab apa? Di dunia berbagai macam cara Allah Azza wa Jalla memberikannya hidayah, tetapi tidak mempan. Didatangkan para rasul, dia tidak beriman. Diturunkan kitab-kitab, dia tidak beriman. Dikirimkan para dai, dia menolak.
Bahkan dia mencibir, dia mencela, dia memaki, dia mengusir, dia membuli. Maka apa? Terima. Apa kenyataan dari apa yang dari hasil apa yang telah diperbuat di dunia. Nasallallahu assalamata wal afiyah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita, selamatkan keluarga kita dari dahsyatnya hari kiamat tersebut dan dimasukkan kita ke dalam surganya Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ustaz, Ya, dari mana ini? ini dari Sakre. Dari Sakra. Silakan pertanyaannya. Ini ada yang nanya saya Pak Ustaz, apa sama Abu Jahal sama Abu Lahab itu dari tidak tahu ya kan? Baik. Jadi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita katakan ya beda, Abu Jahal dengan Abu Lahab beda. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kemarin ada muslim wafat dalam keadaan menstruasi. Bagaimana cara niat memandikannya? Perlukah niat? Kita katakan niat itu di dalam hati. Orang menstruasi tidak ada bedanya dengan orang tidak menstruasi kalau dia mati. Ya. Karena yang ada bedanya itu kalau dia hidup, dia menstruasi nggak boleh sholat, nggak boleh puasa. Kalau mati cara memandikannya tidak ada bedanya. Wallahu taala ala wa alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Apakah memang lebih besar dosanya Ustaz meninggalkan sholat daripada berzina Ustaz? Apakah memang ada hadisnya Ustaz? Baik, tunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita katakan berzina dosa besar, tapi meninggalkan sholat bisa keluar dari Islam. Ya, meskipun kita katakan ya tidak ada pilihan yang seperti ini. Jangan berzina, jangan juga meninggalkan sholat. Tidak bisa ya tetap sholat meskipun berzina. Bukan demikian solusinya. Wallahu taala ala wa alam. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Tanya Ustaz. Iya. Ini kayak apa hukumnya kalau kita dimintai pertolongan untuk orang ngambil apa itu Ustaz? Ambil bank. Kayak apa kita dimintai tolong untuk memberi informasi. Baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan dari Maringin, Jambi. Ini tanya mengenai salat apa qobliyah zuhur yang pada kantor Ustaz. Tasawufnya berapa kali Ustaz? Apakah satu, apakah dua Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Tolong jelaskan Ustaz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi silakan yang dari Batu Raja di 0811 390110. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Rantau Prapat Ustaz. Rantau Prapat. Silakan pertanyaannya. Bagaimanakah caranya Ustaz kita meminta maaf kepada seseorang Ustaz? Sebagian bukan ada yang bukan mahram kita. Ada yang masalah utang, apakah harus kita ucapkan Ustaz dengan detail Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Kita kepada seseorang Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kami ingatkan di 0811 390110. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Ambenan Lombok, Pak. Oh, silakan pertanyaannya. Saya anak kan sudah dapat satu porsi haji, tapi anak tidak ada mahram gitu. Bagaimana saya bisa berangkat haji gitu? Baik, itu saja. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. 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 Ya, dari mana? Dari Marangan.
Dari Muara Enim, silakan pertanyaannya. Doa setelah sholat. Baik. Itu apa yang harus kita baca? Ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Sumatera Barat, Ustaz. Masya Allah, silakan. Ustaz, gimana mau bayar hutang yang kita sudah nggak tahu orangnya? Misalnya dulu pernah makan di warung, makan kue 3 bayarnya 2. La ilaha illallah. Misalnya. Baik. Baik. Ya, gimana caranya, Ustaz? Sementara orangnya, warungnya udah nggak ada, orangnya udah nggak ketahuan. Gitu, baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Salam, Ustaz. Dari mana? Silakan dari Selong. Dari Selong, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Kita perjalanan dari Selong ke Mataram. Itu apakah safar apa boleh di sholat jamak dari Selong ke Mataram terus ke Selong lagi? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lubulingga. Silakan. Kita bertanya, apakah dosa kita yang telah lalu itu setelah kita bertobat akan diampuni Allah Subhanahu wa taala? Kemudian sewaktu di pada masa nanti apakah akan diperlihatkan lagi dosa Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Halo. Baik, terputus. Kita akan jawab pertanyaan sudah masuk di kesempatan pagi hari ini. Bagaimana ada orang meminta informasi tentang perbankan? Kita katakan kalau itu riba tidak boleh. Karena dibentuk dari ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian qabliyah zuhur, berapa tasyahudnya? Boleh 2, itu 2 kali salam, ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tetapi yang lebih afdal itu 4 sekaligus, hanya 1 tasyahud di akhir saja, kemudian salam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana kita minta maaf kepada orang lain, minta pelunasan hutang atau minta kehalalan? Kita katakan harus kita minta maaf. Karena Nabi SAW bersabda, man kanat lahu man kanat indahu madlamatun inda akhihi falyatahallalul yaum. Ya, barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, maka minta halal hari ini. Harus segera minta halal hari ini. Qabla ayyalla yakuna dinar wala dirham, sebelum tiba masa yang mana tidak ada gunanya dinar dan dirham. Maka harus segera sekarang. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya sudah mendapat porsi haji tapi nggak ada mahram, bagaimana saya berhaji? Kita katakan bahwasanya kalau memang ada mahram harus pakai mahram. Dan kalau memang tidak ada sama sekali, kita katakan ya fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah azza wa jalla semampu kita, dan hajinya sah insyaallah taala, walahi ithim, dan dia berdosa dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bismillah, qiyas yang bagaimana diperbolehkan dan yang tidak boleh dalam hukum Islam. Qiyas yang diperkenankan dalam Islam yang dibangun dengan dasar dalil. Adapun qiyas yang tidak dibangun dengan dasar dalil maka itu tidak sah. Dan yang pertama kali mengqiyas adalah iblis, laknat ya, iblis. Syaitan yang pertama kali mengqiyas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian apa yang dibaca setelah selesai sholat ketika berdoa? Bebas. Tetapi tidak ada kita mengangkat tangan sebagaimana yang dilakukan oleh banyak orang, karena riwayat Nabi mengangkat tangan berdoa selepas sholat wajib itu adalah hadisnya dhaif. Adapun berdoa silahkan, sebab Nabi SAW setiap selesai sholat subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian bagaimana kita bayar hutang kepada orang tidak kita ketahui?
Pertama, itu adalah kesalahan yang sudah berlalu. Kita minta maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita tahu hal tersebut, cari ahli warisnya. Kalau tidak ada juga, maka apa? Letakkan harta itu kepada maslahat kaum muslimin di masjid dan semisalnya, supaya pahalanya bisa mengalir kepada si empunya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian kita safar dari Lombok Timur ke Mataram, boleh untuk dijamak. Ya, di kasar pun boleh. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana tentang dosa kita yang sudah lalu? Apakah hari kiamat akan dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla? Semuanya dinampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang beriman, disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, akan dihisab dengan mudah. Bagaimana hisab mudah itu? Akan diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah diakui oleh seorang hamba, kemudian barulah Allah Azza wa Jalla maafkan dia. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Bolehkah mengadakan acara syukuran menjelang pernikahan? Kita katakan sekedar makan-makan tidak ada masalah, boleh. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Bage. Silakan pertanyaannya. Mohon menjauh dari televisinya atau radionya. Ustaz, kalau kita minta maaf terus orang itu tidak maafin kita, Baik. gimana? Baik, ditunggu jawabannya. Iya. Di orang kematian. Ya, halo. Halo, Ya, dari mana? dari Cianjur. Silakan dari Cianjur. Bagaimana surat Yasin dibaca di orang kematian? Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Lampung, Pak. Dari Lampung. Silakan pertanyaannya. Saya mau bertanya masalah surat At-Taubah ayat 30 Hmm. yang bahan orang Yahudi Uzair itu silahkan Pak. Kenapa? Bahan orang Yahudi Uzair itu dalam surat At-Taubah ayat 30 Pak. Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Riau, Pak Ustaz. Dari Riau. Mohon maaf, suaranya agak kecil sekali ya. Iya. Sekarang sudah. Saya mau tanya Pak Ustaz. Halo. Iya. Halo. Saya mau tanya. Sekarang kita kan mau haji kan, kita ada orang yang datang datang pas sholat nih, kita orangnya tak paham cara sholat, dia suruh pakai imam karena dia masih musafir musafir di imam. Apa boleh saya memimpin jadi imam karena saya nggak tahu cuma baca Al-Fatihah yang atas. Mohon maaf Bapak, suaranya kecil sekali, nggak kedengaran. Nah, dia kan musafir numpang sholat, kami kan nggak tahu cara imam, cuma dapat bacanya baca Al-Fatihah itu kan kami minta jadi imam tuh apa ketika sholat kami jadi imam tuh memimpin musafir. Baik, ditunggu jawabannya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kendari. Silakan dari Kendari. Begini Mas, saudara saya mengasih tanah untuk bikin jalanan pemerintah, tapi itu dibilang terus sama orang, kasih tahu semua orang, jadi itu pahalanya masih termasuk amal jariah Ustaz. Baik, ditunggu jawabannya. Iya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Riau, Pak Ustaz. Silakan. Mau tanya masalah vaksin ini yang pemerintah ini apakah halal atau haram, Bu? Baik, itu saja. Karena kita Ustaz kalau obat itu dari Cina, sekarang kita kalau mau merayakan Cina, area Baik, ditunggu jawabannya. Ya, halo. Bagaimana hukum membantu saudari yang masih kafir dengan sejumlah uang untuk pesta pernikahan anaknya dengan cara mereka? Kita katakan kalau itu adalah acara yang tidak sesuai dengan syar'i, tidak boleh untuk kita bantu. Tapi untuk kehidupannya sehari-hari tidak ada masalah.
Ya, selama dia tidak memusuhi Islam. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi, dari mana? Dari Jakarta. Silakan pertanyaannya. Iya, ini COD itu gimana hukumnya ya? Ya, bayar di tempat ya. Iya. Baik. Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, bayar di tempat ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Sulawesi Tengah. Silahkan dari Sulawesi Tengah. Bagaimana hukumnya Ustaz orang yang Dari mana? Mohon maaf Bapak, menjauh dari televisinya, suara feedback balik lagi. Bagaimana hukumnya orang yang mengkredit motor Ustaz? Itu saja. Iya, bagaimana hukumnya orang yang mengkredit mobil? Baik, ditunggu jawabannya. Ya. Assalamualaikum Ustaz, dari Riau Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bolehkah saya tidak menikah Ustaz, karena sesuatu penyakit Baik, itu saja. dan karena rasanya tidak mampu membahagiakan Baik. suami membahagiakan istri lahir dan batin. Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Di Malaysia. Silakan dari Malaysia. Oh, ini apakah ada itu dalilnya yang apa? Sholat hajat itu Ustaz, untuk menangkal corona gitu. Apa? Maaf. Sholat hajat. Baik. Hajat. Ditunggu jawabannya. Apakah sudah batal ketika kita berpuasa kan? Terus Ya. kita bersendawa gitu, keluar Baik. keluar air sengaja nggak kelar gitu Ustaz. Ditunggu jawabannya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Jambi. Silakan dari Jambi pertanyaannya. Ini mau tanya Ustaz, apakah kita boleh menjawab azan yang tajwidnya tidak benar, seperti hayya ala shalah dipanjangkan haynya? Baik, ditunggu jawabannya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Blitar. Dari Blitar. Silakan pertanyaannya Bapak. Gimana menghadapi orang-orang tua kita dulu yang belum kenal Islam, dia meninggal, apakah begitu akan? Baik, itu saja. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Halo. Oh, assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? dari Batam. Silakan dari Batam. Ustaz, apakah seandainya kita dalam sholat duduk di antara dua sujud, ingatnya pada saat berdiri setengah baca Al-Fatihah baru ingat, itu bagaimana caranya Ustaz? Apa kita lanjutkan atau bagaimana? Baik. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Saleh Haji di Bengkulu. Silakan pertanyaannya. Ustaz, adab sesama muslim bila bertemu, ya selain mengucapkan salam, apakah lebih utama juga jabat tangan begitu? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terputus. Kita jawab. Mohon berikan kami kesempatan untuk menjawab para pemirsa. Bagaimana adab kita ketika bertemu? Apakah salam? Iya, salam kemudian berjabat tangan. Karena dengan berjabat tangan itu sesama muslim, bukan laki-perempuan. Laki sama laki, perempuan dengan perempuan. Kemudian laki dengan perempuan yang mahram baru boleh jabat tangan. Ya, jangan sembarangan jabat tangan. Kenali mahram kita dalam suratun Nisa. Jadi akan berguguran dosanya sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pepohonan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana membaca surat Yasin
Membaca surat Yasin karena dari sampai sana bacaan Qur'annya tidak ada masalah, tapi membacanya pada munasabah, ya, acara-acara tertentu, ini semuanya termasuk perkara bid'ah di dalam agama, mengada-ada. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana mengorbankan orang sudah meninggal dunia? Tidak perlu mengorbankan secara khusus, tapi boleh diikut sertakan secara pahala. Karena betapa banyak sahabat punya keluarga yang mati dalam keadaan Islam, tidak ada satu riwayat pun mereka mengorbankan khusus bagi orang mati. Wallahu taala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita lupa duduk antara dua sujud dan kita bangun langsung sudah baca surat, sudah baca Fatihah, harus kembali lagi duduk. Dan setelah itu nanti sujud sahwi sebelum salam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana kita orang tua yang sudah meninggal belum kenal agama, belum kenal tauhid, belum kenal sunnah, doakan mereka, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana menjawab azan yang ada salahnya? Kita jawab, ya, tidak ada masalah, tapi kita jawab dengan benar, jangan kita salah dalam menjawab. Wallahu taala ala wa alam. Apakah ada dalil salat hajat? Tidak ada dalil salat hajat yang sahih. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian di saat kita sendawa keluar makanan, lalu tertelan lagi, tidak ada masalah kalau tidak disengaja. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami gara-gara kami lupa dan gara-gara kami tanpa sengaja. Allah Azza wa Jalla menjawab, qad fa'altu, aku sudah maafkan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana kita ini tidak berani nikah karena tidak mampu untuk memberikan kewajiban-kewajiban kita atau hak-hak istri kita dengan sebab yang syar'i. Kalau memang kita tahu kemampuan kita, karena seorang lebih tahu kemampuannya, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Wallahu taala ala wa alam. Apa boleh wanita sholat Jumatan? Boleh. Ya, tetapi hakikatnya gugur baginya Jumatan, cukup sholat zuhur. Tapi ketika dia Jumatan, tidak perlu dia melaksanakan sholat zuhur lagi. Wallahu taala ala wa alam. Saya mau tanya, mertua saya sering bakar kemenyan kalau mengundang orang makan ketika hari raya, apa saya berdosa? Ini kita harus klarifikasi dulu, itu kemenyan atau gaharu? Jangan-jangan gaharu, karena gaharu itulah pengharum yang sangat luar biasa wanginya dan bagusnya. Ya, kalau betul kemenyan, ini harus hati-hati, jangan ini ngundang jin. Wallahu taala ala wa alam. Adakah doa agar istri menutup aurat sempurna? Bukan sekedar didoakan, tetapi apa? Didakwahi. Ya, doakan istri mendapatkan hidayah. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana hukum kredit mobil, kredit motor? Kredit kalau tidak ada klausal dalam perjanjiannya, kalau telah denda tidak ada masalah, hukumnya boleh. Tapi kalau ada di klausal perjanjiannya harus denda kalau telat, maka ini adalah makan riba berlipat-lipat. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem COD, bayar di tempat? Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hukumnya boleh karena hukum asal jual beli itu adalah halal. Allahumma kecuali ya terjadi aib dan cacat, ini harus ada perjanjian sebelumnya. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian bagaimana hukum vaksin? Hukum vaksin tidak ada masalah. Ya, hatta itu dari Cina dari mana? Ya, kalau memang sudah ada sertifikat dari majelis ulama kita tentang kehalalannya, tidak ada masalah. Dan ini kembali kepada hukum asal sesuatu adalah halal, kecuali jelas itu adalah hal yang haram. Dan hal yang haram pun indad darurah, ketika darurat ya diperbolehkan, wa tuqaddar biqadariha, tetapi diukur seperlunya saja. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana saudara saya kasih pemerintah jalan, tetapi itu diungkit-ungkit terus. Kalau seperti itu maka apa? Tidak berpahala dia. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana kita ini sholat di belakang imam sementara kita musafir? Kita katakan tidak ada masalah. Sholat belakang imam yang kita musafir, imamnya imam muqim, maka kita harus sempurna sholat kita. Setelah itu baru boleh kita menjamak. Dan bagaimana kalau ada bacaan yang kurang pas? Makmum tidak ada masalah, yang menjadi masalah itu adalah imam. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yusalluna lakum, imam itu memimpin kalian salat. Fa in asabu falakum walahum, kalau mereka benar kalian dapat pahala, dia dapat pahala. Wa in akhtau, kalau mereka salah kalian dapat pahala, mereka dapat dosa. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian apa yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah pada ayat yang ke-30? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya
pada ayat yang ke-30. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalatil yahud Uzairun ibnullah. Uzair ini adalah hamba Allah Azza wa Jalla yang saleh, tetapi dia gulu kepada Uzair sehingga mereka menjadikan dia anak Allah Azza wa Jalla. Maka lihat, Yahudi juga gulu, Nasrani juga gulu. Ya. Maka ini adalah dua kelompok gulu ekstrim, hanya Islam yang berada di tengah-tengahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang wasat, ay khiyaran udula, umat yang terbaik dan umat yang adil. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian, bagaimana membaca Yasin untuk orang meninggal dunia? Ini juga tidak ada dalilnya. Yang disuruh itu orang yang mau meninggal di talqin la ilaha illallah. Kalau sudah meninggal dunia, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian doakan, bukan disuruh baca Yasin. Sebab Nabi SAW menyebutkan, idza hadratumul janazah fala taqulu illa khaira fa innal malaikata tu'minun ala ma taqulun. Apabila kalian menghadiri jenazah, jangan katakan kecuali kata-kata yang baik, sebab malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian kita sudah minta maaf tapi tidak memaafkan, tidak ada masalah. Yang penting kewajiban kita sudah terselesaikan. Wallahu taala ala wa alam. Di depan rumah saya masjid BTN, mana lebih baik, apakah saya sholat di masjid atau tetap di rumah? Saya seorang wanita. Wanita itu jangankan BTN, Masjid Nabawi saja wanita lebih baik tetap di rumahnya. Karena Nabi SAW mensabdakan di kota Madinah, wa buyutuhunna khairul lahunna, ya, rumah mereka lebih baik bagi mereka. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik, kami silakan di 0811 390110. Sekali lagi bagi para pemirsa di 0811 390110. Baik, sambil menunggu kita baca. Pada salat 2 rakaat, apakah tasyahud saya kadang-kadang iftirash, kadang-kadang tawarruk? Kita katakan yang dicontoh Nabi SAW adalah duduk iftirash. Allah ta'ala ala wa alam. Ketika salat qabliyah 4 rakaat zuhur dengan cara, ya, digabungkan 4-4-nya, apakah kita harus membaca surah setiap rakaat? Iya, dibaca surah setiap rakaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Bagaimana hukumnya orang yang berwudu tapi tidak pakai doa wudu? Baik. Apakah sah sholatnya? Ditunggu Assalamualaikum warahmatullahi jawaban. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Ini masalah Dari mana Bapak? ya, Dari mana? dari Montong-Gading. Silakan pertanyaannya. Anak yang baru lahir itu kemudian ditimbang. Bulunya semuanya dicukur atau gimana? Baik, ditunggu jawabannya. Bagaimana hukum wudu tanpa berdoa? Sah, tetapi tentu tidak sempurna mendapatkan pahala yang begitu besar. Wallahu ta'ala ala wa alam. Anak kecil tentunya semua rambutnya dicukur sampai gundul, baru ditimbang dan disedekahkan seharga perak bukan emas. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika orang mengatakan setiap orang beragama Islam pastilah seorang salafi, lantas apakah preman, perampok, koruptor, pelacur? Ini adalah ucapan yang tidak faham agama. Ya, yang benar adalah setiap muslim harus mengikuti manhaj salaf, bukan setiap muslim salafi. Kenapa? Masih banyak yang ikut khalafi, bahkan ikut talafi. Ya, bahkan salaf bukan salaf. Ya, maka ini kejahilan dari orang mengucapkan demikian. Yang benar adalah setiap muslim mesti dia ikut manhaj salaf. Karena manhaj salaf itu apa? Cara Nabi SAW dan cara para sahabat. Ya, bukan caranya Ibnu Taimiyah, bukan caranya Muhammad bin Abdul Wahhab, bukan caranya Ibnu Qayyim, tapi itulah dia cara Nabi SAW dan cara para sahabatnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya. Mohon maaf para pemirsa, begitu kami mengangkat telepon silahkan salam dan menjauh dari televisinya maupun radionya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Saya beli Al-Quran tapi terdapat salah cetak surat Al-Anbiya dan Toha tidak ada. Di dalamnya ada keterangan bahwa boleh ditukar dan ada nomor HP penerbit. Ya silahkan ditukar.
Ya, wallahu taala ala wa alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Dari Kota Gading. Silakan pertanyaannya. Ini masalah ari-ari itu sebaiknya ditanam di mana, Pak? Ya, ditanam di mana saja. Ya, di mana saja ditanam, tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apakah puasa kita tidak batal ketika bersendawa? Ya, sudah ditanyakan. Salat rawatib 12 rakaat di waktunya di mana saja? 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, dan 2 sebelum sholat subuh dikumandangkan. Bagaimana 2 rakaat sebelum sholat subuh dikamatkan? Bagaimana hukum bisnis MLM? Ini hukumnya adalah ada ghararnya. Ya, karena yang kasihan adalah kaki-kakinya. Ya, maka tidak diperkenankan. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sholat tahajud boleh diawali sunnah wudu? Boleh. Wallahu taala ala wa alam. Sungguhnya umur itu rahasia Allah. Apakah kalau kita berdoa minta panjang umur bisa dipanjangkan? Bisa. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala ala wa alam. Orang tua memberi seekor kambing dengan maksud supaya berkorban di hari besar Idul Adha, tapi saya menolak. Saya tidak terima. Apakah sikap saya tidak benar? Ya, tidak benar. Ya, namanya harta tidak pernah dicari, tidak pernah diminta, ya terima. Wallahu taala ala wa alam. Ya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Kolaka. Silahkan pertanyaannya. Begini Ustaz, bagaimana itu kalau utang piutang, terus kalau ditagih utangnya marah-marah bahkan diancam kita membunuh. Bagaimana itu solusinya Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Riau nih Pak Ustaz. Silahkan dari Riau. Itu bertanya gimana kalau ketika Jumat membaca doa tidak mengacungkan menunjuk jarinya ke atas. Baik. Hukumnya gimana Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Itu aja, makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Apa mengkodok sholat itu ada dalilnya apa bagaimana Pak Ustaz? Baik, ditunggu jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya. Halo. Halo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dibesarkan suaranya sedikit. Ya, terputus. Kalau jamaah sholat subuh makmum sebaiknya bagaimana? Apakah harus baca Fatihah? Cukup mendengarkan imam saja. Wallahu taala ala wa alam. Apakah sah menikah tapi bapaknya tidak sholat? Kalau tidak sholat maka ini tidak sah ini. Kenapa? Dia tidak Islam. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum begerit tembakau misal enggak ada kerjaan selain itu? Ya, tidak boleh. Masih banyak pekerjaan cuma belum dicari saja. Wallahu taala ala wa alam. Ada tetangga puasa sunnah karena saya lagi tes di sekolahnya, hukumnya bagaimana? Ada tetangga puasa sunnah karena anak lagi tes di sekolah. Ya, hukumnya bagaimana? Ini nggak jelas pertanyaannya ini. Ya, tetangganya puasa sunnah, kita sekolah, apa hubungannya? Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya di sini, apakah ada dalil qada salat? Kalau tertinggal karena lupa atau ketiduran, ada dalilnya. Nah, Nabi SAW bersabda, "Man nama an salatin aw nasiha falyusalliha mata ma dzakaraha, wa laysa lahu kaffaratun illa dzalik." Siapa yang ketiduran, siapa yang lupa, silahkan diqadha kapan dia bangun, kapan dia ingat, tidak ada tebusannya kecuali itu. Wallahu taala ala wa alam. Khatib tidak bersyarat dengan telunjuk waktu berdoa, tidak ada masalah, tetapi tentu tidak mengikuti petunjuk Nabi SAW. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana orang ditagih dia marah-marah? Yang seperti ini tidak usah dikasih lagi hutang. Ya, kemudian ingatkan dia akan azab di dalam kubur dan hari kiamat ketika dia tidak mau bayar hutang. Wallahu taala ala wa alam. Mana lebih utama ketika i'tidal, apakah bersedekah atau lurus? Lebih utama lurus. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah saya berguru kepada ustaz-ustaz di TV? Kenapa tidak boleh? Kalau memang tidak bisa datang. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum kalau imam saya orang Jawa dipakai
ngain waktu alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah. Kalau ada imam lain jangan dipakai, tapi kalau tidak ada insyaallah makmum tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukum memakai celana ada tulisan Abdullah? Insyaallah tidak ada masalah. Wallahu taala ala wa alam. Dari Padang bertanya bagaimana bersedekah untuk orang tua yang meninggal, apa hukumnya Ustaz? Membaca Al-Fatihah untuk orang tua. Membaca Al-Fatihah tidak ada dalilnya dan tidak sampai pahalanya. Itu pun dalam mazhab Imam Syafi'i juga. Dan ini yang sahih. Kemudian sedekah sampai. Tetapi sedekahnya dengan cara yang sunnah. Jangan dengan cara yang bid'ah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah ada zakat mal untuk piutang? Saya sudah usaha jual beli pakaian dan piutang 100 juta lebih. Kita katakan kalau ada harapan kembali uang tersebut maka tetap dizakatkan. Demikian para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sudah waktu lebih ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman tanfa'una bihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.